祝你亲爱弟兄姊妹们on. Selamat sore saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sikai khoi siu sikai to coffee. Kita akan mulai kebaktian doa pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 2, 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Theo siko sika ai chong chu he sin tan siko he 92 siu ya. 天使 nyo pen yang jiap jasu chutse. Kita akan memuji Tuhan bagaimana malaikat-malaikat menyambut kelahiran Yesus dengan pujian 92 92 siu. Hai malaikat dari sorga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, bala beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum saleh yang menunggu dengan jantung sepenuh, dibatilikan Allahmu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Kacin nhịp toko, mari kita masuk dalam doa. Cho nên thiên phu song ti cha ji chi ngày tên có siung chan mi nhà cái xin miệng. Ngày tên cam chia nhị jin bi nhị bun liang ngày tên cứu en. Chui cái sa miệng chai chu Giêsu Kitô e po hiệt. Ngày tên cái cam chia nhị Giêsu ji kin tam kong ngày tên cái chui chai sip si ka hong. Kỳ si kỳ mai trong sam nít di heo li pai nhị kỳ phan sang. Tên hay chai pai sam hay chai li cái chúng ta này là cái chủ nhật, người ta nên kêu lời chào kết nhị chơi tổ coffee, người ta sẽ chơi cam chia nhị, ta này người ta hay chui nhìn thiên phú kiểu như sao miệng người ta này chui, kiểu như ta liền người ta này tổ co, sẽ to người ta nên kêu thằng nhà phá nhị, sen xong người ta này tổ co ở trung jauh cái sin miệng. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Ya Bapak, kami juga bersyukur di tengah-tengah minggu, pada hari Rabu, Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian doa. Kiranya kebaktian doa ini, baik puji-pujian dan firman dan doa yang akan kami panjatkan berkenan kepada Engkau. Ya Bapak, sertailah kebaktian doa ini, ampunilah dosa kami, dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Tinggi tiawai siko pujian kedua juga masih lagu Natal, Jit Kung Liu. Karena Natal bukan hanya kita syukuri dan kita harus beritakan. Nah, sinta name tantan sika kuai lo cai chu li mien tan sika ai chon jong chu ja su fu jim. Jit Kung Liu, beritakanlah di gunung.
Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara sorga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Telah lahir di palungan Kristus Tuhan, membawa kabar suka untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, telah lahir penebus. Lukas 2:17, dan ketika mereka melihatnya, ini para gembala melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Pujian selanjutnya, Cep halai sika aichan micu nyinyijit 221. Sandar pada lengan yang kekal. Nyinyijit. Amatlah senang dan bahagia sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Untukku aman dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Ulangan 33:27, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Cuy siko nyisi 245. Pujian ini adalah merupakan juga doa supaya kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan Yesus ya. Likai siko he sika ke toko, sika oi toko, sika nenkeu
Tai liang yin xiong xin jasu, ngisi. Ajarlah aku membawa jiwa kepadamu. Lead me to some soul today. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Yang kedua kali oleh wanita saja. Terakhir kali sama-sama. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa untuknya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Chap halai si kai thang song ti ke fa. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Jakaria. Pun siong cue fa he sat kalia tisiung. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat petang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita ada di dalam kebaktian doa lagi bersama-sama untuk beribadah pada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kembali kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7. Kali ini kita akan membaca dari ayat 9 sampai dengan 14. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bersama-sama. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 9 sampai 14. 1, 2, 3. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan untuk orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui banyak bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menentukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena Engkau telah mengizinkan kami membaca firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu hari ini. Tolong setiap kami Bapa, baik yang berbicara, yang mendengar, kami semua bisa memperoleh pelajaran-pelajaran berharga dari Engkau. Dan kiranya Engkau yang sertai hamba-Mu yang tidak berguna ini, sehingga bisa menjadi alat untuk kemuliaan-Mu, menyampaikan firman-Mu dengan kuasa dan dengan penuh kesederhanaan, sehingga firman Tuhan bisa dimengerti oleh semua orang. Kami bersyukur dan bersukacita dan memohon pengampunan dosa atas dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Hari ini saya akan memberi tema dari ayat-ayat ini adalah hidup yang berarti di tiap-tiap hari. Kita kembali mempelajari pengkhotbah dan kita tidak terasa sudah sampai pasal yang ke-7 dan sudah setengah buku kita pelajari, dan hari ini hidup yang berarti di tiap hari-harinya. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya hidupnya akan berarti. Kenapa? Karena dia tidak mati lagi, dia memperoleh janji yang Tuhan berikan, yaitu hidup yang kekal. Tapi semenjak kita masih ada hidup di dunia ini, kita masih manusia berdosa. Dan kita masih melakukan dosa setiap hari. Tapi kita punya kebebasan untuk tidak melakukannya. Dan seringkali kalau kita mau akui, banyak di dalam hari-hari kita mengakhirinya dengan pertanyaan. Apa yang saya lakukan hari ini? Kok saya kayak nggak merasa apa-apa? Kok hari-hari saya biasa-biasa aja? Kok sepanjang hari ini nggak ada yang spesial? Malah kita kebanyakan menyesal dengan hari ini. Menyesal dengan kata-kata yang kita keluarkan, menyesal dengan pikiran-pikiran kita yang jahat, menyesal dengan kelakuan-kelakuan kita. Di akhir hari ini, di setiap harinya, apakah kita bisa mengatakan, oh hari ini hidup saya berarti loh. Dan di Alkitab banyak sekali cara untuk membuat hidup kita berarti tiap harinya. Tapi karena kita membahas kitab Pengkhotbah, saya hanya akan membahas beberapa hal di sini bagaimana membuat hidup kita berarti di tiap harinya. Dan kita akan melihat ada 4 hal yang dibahas di sini di ayat 9 sampai ayat ke-14. Yang pertama itu ayat yang ke-9. Kalau mau hidup kita tidak berarti di tiap harinya, jangan mudah marah. Jangan gampang marah. Di sini katakan, jangan lekas-lekas marah di dalam roh. Sebenarnya artinya secara literal di dalam roh, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, yang pertama adalah marah. Jangan cepat-cepat marah. Kita harus tahu ya, marah itu bukan dosa. Marah itu sendiri emosi dari manusia. Dan Tuhan dikatakan dalam Mazmur 7 ayat 12, Tuhan murka loh setiap hari, setiap saat. Kenapa? Karena manusia berdosa. Jadi Tuhan murka. Dan kalau kita ingat bagaimana kisah dari Tuhan Yesus, dia marah kepada orang-orang, kepada imam-imam kepala, kepada kepala-kepala orang Yahudi yang mempergunakan rumah doa dijadikan rumah dagang. Tuhan Yesus marah. Artinya marah itu bukan dosa. Bahkan orang tua disuruh marah, memarahkan anaknya, mendisiplin anaknya. Kalau kamu tidak kasih rotan kepada anak kamu, kamu yang berdosa loh. Karena membuat anak itu tidak mengerti pelajaran rohani. Marah adalah sesuatu yang wajar. Tapi di sini di ayat ini dikatakan jangan lekas-lekas marah. Apa maksudnya? Sederhananya, kita boleh marah tapi jangan jadi pemarah. Bukan karakter kita pemarah, bukan. Di sini kata amarah itu tidak menetap di dalam diri kita. Efesus katakan 4:6. Marahlah, jangan berbuat dosa. Jadi perintahkan marah, kamu semua marah, tidak apa-apa. Tapi jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya adalah bagaimana kitab Yakobus menjelaskan juga. Kenapa? Karena Yakobus 1:19-20 kata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita boleh marah, tapi di sini diajarkan kepada kita jangan cepat marah. Orang yang cepat marah disebut pemarah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, dia akan komplain. Orang ngomong sesuatu yang jelek kepada dia, dia marah. Orang menyinggung dia sedikit, dia marah. Dan situasi tidak menyenangkan, dia marah.
inilah pemarah. Kenapa dikatakan kita tidak boleh lekas-lekas marah? Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dan orang bodoh ini karakteristiknya apa? Orang yang suka marah. Amarah dia ada di dalam diri dia. Menetap, tinggal di dalam sana. Dan kalau kita melakukan seperti ini, kita seperti orang bodoh loh. Dan orang bodoh di sini bukan hanya orang bodoh secara intelektual atau pikiran dia cerdas, bukan. Tapi orang bodoh ini banyak sekali dijelaskan tentang orang tidak percaya. Jadi kalau kita masih jadi pemarah, kita sebenarnya seperti orang tidak percaya loh. Karena hanya orang percaya yang gampang marah, cepat sekali marah, cepat tersinggung. Makanya kalau kita diajarkan tidak boleh jadi pemarah. Kenapa? Kalau kita marah, kita bayangkan dari pagi kita marah, sepanjang hari loh. Sampai nanti tidur kita nggak akan tenang. Bawaannya kesal. Dan kebanyakan amarah kita berhubungan dengan interaksi dengan orang. Ya kan? Kita tidak bisa marah dengan, jarang sekali kita marah dengan komputer kita. Walaupun kadang-kadang komputer kita ngehang, TV kita rusak, atau handphone kita nggak baik. Kita marah. Kenapa begini? Tapi kebanyakan kita marah karena orang. Karena perkataan orang, karena perbuatan orang, karena sikap orang kepada kita, kita jadi gampang marah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan cepat-cepat marah, lambat. Ini hubungannya dengan panjang sabar. Kita harus sabar. Ada sedikit singgung kita sabar. Sabar. Kenapa? Kita lihat di Amsal 14 ayat 17 saya akan bacakan untuk kita. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang bijaksana bersabar. Amsal 14 masih ayat 29. Orang sabar besar pengertiannya. Tetapi yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Kalau orang yang suka marah, cepat menjadi pemarah, kelihatan bodohnya. Seperti orang percaya, tidak percaya. Dan ayat 16, Amsal 16:32, orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kita bayangkan, ini dibandingkan dengan pahlawan gagah perkasa, dengan orang juga yang menguasai kota, merebut kota. Saya yakin dan percaya di antara kita nggak ada yang mampu merebut kota. Mana ada? Bisa kita ke kota itu dan kita rebut kota itu? Nggak bisa. Tapi dikatakan kalau kita bisa panjang sabar, bisa menahan emosi kita, kita lebih dari mereka loh. Luar biasa perkasa. Alkitab yang mengatakannya. Mau jadi orang hebat, panjang sabar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus panjang sabar. Karena Tuhan Allah Bapa panjang sabar. Maka ini teladan yang paling baik untuk kita. Kalau kita panjang sabar, dan kita selalu sabar, ada konflik sedikit apapun di dalam hidup kita dengan orang lain. Kita tidak bisa menghentikan konflik ya. Besi dengan besi pas bertabrakan pasti gesek. Manusia dengan manusia pasti gesek. Gak ada tuh manusia bisa mulus tanpa gesekan. Tapi itu artinya berinteraksi. Dan Tuhan mau kita berinteraksi. Kalau kita tidak mau marah dengan orang lain, pergi ke hutan, ke gunung, bertapa. Tidak ada yang kita bisa marahkan. Tidak ada yang bisa menyinggung perasaan kita. Tapi selama kita hidup di dunia ini, Tuhan suruh kita jadi saksi. Artinya kita harus keluar loh. Kalau jadi saksi nggak mungkin kita menyaksikannya di depan kaca. Kita harus keluar. Hidup kita, perkataan kita harus jadi saksi. Artinya kita harus bergesekan dengan orang. Tapi Tuhan kasih kita bekal. Kamu harus panjang sabar. Ingat, salah satu di antara buah kasih di 1 Korintus 13. Kasih itu seperti apa? Tidak pemarah. Jadi kalau kita mau hidup kita sepanjang hari, senang. Jangan cepat marah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengatakan di sini di ayat 10, janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat kau menanyakan hal itu. Yang kedua, jangan terjebak masa lalu. Kenapa? Apa maksudnya? Sebenarnya ini sering kita tanyakan ya. Kok dulu lebih enak ya dari sekarang?
Saya ingat, saya merasa lebih enak hidup saya waktu saya sekolah. Wow, senang. Dan kadang-kadang lihat anak-anak sekolah, kepengen kembali lagi sekolah. Kenapa? Karena kita tahu zaman itu lebih menyenangkan dari sekarang. Kenapa? Ketika kita dewasa, kita semakin banyak masalah kita semakin rumit, kompleks, dan kita akan menghadapi sakit penyakit, badan kita lemah, tubuh kita lemah, dan kita semakin tua. Dan itu kenyataannya. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri dan ini benar. Zaman dahulu lebih baik dari zaman sekarang. Kenapa? Pertama, kenyataan umum bahwa kita semakin tua. Kita akan sakit. Kita akan ditinggalkan orang lain. Kita akan meninggalkan orang lain. Kita pasti menengok ke belakang. Lebih enak ya dulu daripada sekarang. Pasti. Kenapa? Kenyataannya memang seperti itu. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan di dalam firman juga katakan, hari kita ini semakin jahat. Jadi nggak ada lebih baik dari dulu. Semakin kita hidup semakin maju, kita akan menghadapi semakin banyak masalah dan dunia ini semakin rusak dan rusak dan rusak. Tidak ada yang lebih baik. Makanya dikatakan nggak perlu kamu ngomong dan tanyakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Bukan itu yang intinya. Dan ini bukan berarti kita ngomong terus, enak zaman Pak Harto katanya. Enak pas zaman SBY, enak zaman ini. Dan kita bandingkan dengan orang lain. Bukan itu maksudnya. Yang paling fokus di sini adalah jangan terjebak di dalam masa lalu kita. Jangan sampai masa lalu kita mengubur masa depan kita. Membuat kita tertutup masa depannya. Jangan sampai masa lalu kita tidak membuat kita bersyukur dengan masa ini. Kebanyakan orang mengeluh dengan hari ini. Kenapa hari ini lebih susah dari kemarin? Dan itu sebenarnya keluhan loh. Di sini diajarkan jangan mengeluh. Tapi bersyukur. Bersyukur karena hari ini pasti lebih baik daripada besok. Karena hari ini mungkin kita masih hidup. Besok Tuhan sudah panggil kita. Hari ini kita masih bisa melayani. Besok mungkin tidak bisa. Hari ini kita masih sehat. Besok belum tentu sehat. Maka dikatakan bukan dengan hikmat kamu menanyakan ini dan kamu komplain dengan diri kamu sendiri. Kenapa ya dulu lebih enak daripada sekarang? Kalau kita hidup dalam masa lalu, hidup kita tidak akan maju-maju. Kita akan terus begitu. Karena masa depan kita tutup sebenarnya. Karena kita terjebak di dalam masa lalu kita. Jadi setiap hari kita nggak akan berarti loh. Nggak pernah berarti. Kenapa? Karena kita selalu ingat, yang lama seperti ini. Jadi tidak pernah bersyukur hari ini dan tidak pernah mau lihat masa depan. Ini yang kedua, jangan terjebak masa lalu. Yang ketiga, ayat 11-12. Hikmat ada sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan untuk orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat ada seperti perlindungan uang dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Nah, di sini dijelaskan kalau kita mau hidup berarti di tiap hari, jangan pernah sepelekan hikmat itu. Di sini dijelaskan hikmat seperti warisan dan hikmat seperti keuntungan. Siapa yang tidak mau warisan, siapa yang tidak mau dapat untung? Di dunia ini tidak ada. Kita senang dapat warisan, apalagi uang, tanah, senang. Tapi kadang-kadang kita lupa yang melekat pada kita tiap hari, kita tidak anggap apa-apa. Firman, hikmat Tuhan kita sepelekan. Padahal hikmat Tuhan, kalau kita nanti baca, lebih berharga dari harta benda. Tapi di sini katakan, kamu lihat hikmat itu seperti warisan yang diberikan kepada kita dan suatu keuntungan untuk orang yang melihat matahari. Artinya kitalah manusia di bumi yang melihat matahari. Warisan itu penting kan? Penting dan berharga.
Tapi warisan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang telah ditransfer dari para nabi, para rasul dan ada di tangan kita, itu ada warisan terbesar. Kenapa? Karena menjadi perlindungan hikmat adalah perlindungan uang. Seperti perlindungan uang. Beruntunglah mengetahui hikmat memelihara pemilik-pemiliknya. Apa maksudnya? Perlindungan hikmat seperti perlindungan uang. Karena kita tahu di dunia ini, kita memang tidak hidup untuk uang, tapi uang bisa melakukan sesuatu untuk kita. Uang bisa membuatkan kita rumah, sehingga kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Hikmat bisa mengenyangkan perut kita, uang maksud saya bisa mengenyangkan perut kita. Kita terlindung dari kelaparan. Uang itu kita butuhkan. Tapi di sini dikatakan hikmat juga kita sangat butuhkan. Coba kita lihat beberapa ayat di sini, kita akan semakin jelas. Amsal 4 ayat 6 saya akan bacakan. Amsal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. 8 ayat 11. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga dari permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 24 ayat 14, ketahuilah dengan demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dengan memiliki hikmat firman Tuhan, kita pasti dijaga. Kenapa? Dijaga langkah kita, dijaga mulut kita, dijaga pikiran kita. Dan firman Tuhan katakan bagaimana anak muda bisa menjaga kelakuan yang bersih. Bisa mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Makanya hikmat itu penting karena bisa jaga kita. Firman Tuhan itu penting bisa jaga kita jadi orang lebih baik. Makanya perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan langkah kamu dan firman Tuhan akan menjaga kamu. Firman Tuhan akan menuntun kamu ke jalan yang benar. Firman Tuhan akan kasih tahu di depan ada lubang. Firman Tuhan akan kasih tahu jangan ke sana, jangan ke sini. Dia akan jaga kamu. Makanya jangan pernah sepelekan hikmat Tuhan. Masalahnya kebanyakan kita menyepelekan hikmat Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak membaca hikmat Tuhan setiap hari. Kita lupa itu warisan loh. Lebih berharga daripada emas permata. Tapi kita sepelekan. Kayak bukan benda yang penting di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengandalkan hikmat Tuhan, setiap hari kita pasti berarti. Pasti. Kenapa? Karena Tuhan nuntun kita sampai kita tidur malam hari. Dan semua perbuatan kita, kelakuan kita akan Tuhan jaga. Yang keempat, yang terakhir. 13-14. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Pada hari mujur bergembiralah, pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Di sini keempat. Jangan lupakan kedaulatan Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan di dalam hidup kita. Di sini makanya dikatakan perhatikanlah pekerjaan Allah. Kenapa kamu harus memperhatikan? Di sini katakan perhatikan dengan mata kamu pekerjaan Allah. Lihat baik-baik apa yang Tuhan telah kerjakan. Kalau kita hidup di dunia ini hanya memperhatikan apa yang kita kerjakan, orang lain kerjakan, dan apa yang ada di sudut pandang manusia, kita akan kecewa dengan setiap hari kita. Karena Tuhan di sini dikatakan, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang loh. Dan hari-hari kadang di dalam perspektif manusia ya, karena dia bicara dalam perspektif manusia, semua hari itu baik. Tuhan jadikan baik. Dari perspektif Allah. Tapi dari sudut pandang manusia, kadang-kadang ada hari ini baik ya. Hari ini di sini katakan malang ya. Sakit misalnya. Karena di sini sebenarnya hari ini jahat. Malang di sini sebenarnya jahat. Kenapa? Karena ada sakit penyakit.
Karena ada kesusahan. Kita kadang-kadang bilang, hari ini sedih sekali saya. Hari ini saya kecewa sekali. Kenapa? Karena kita merasa, harinya malang. Tapi di sini katakan, kamu jangan fokus dengan apa yang kamu rasakan, kamu jangan fokus dengan apa yang orang lain katakan, kamu jangan fokus dengan sudut pandang manusia, tapi perhatikanlah pekerjaan Allah dalam tiap harinya. Kalau Tuhan bisa telah menyediakan baik hari yang baik dari sudut pandang kita, bahwa hari yang malang ada juga dalam hidup kita. Kebaikan, kesehatan, berkat Tuhan, makanan, perlindungan, pakaian, Tuhan kasih. Tapi juga ada sakit, penyakit, air mata, kesedihan. Tuhan juga ada di sana. Kita jangan pernah melepaskan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan ada bekerja. Dia campur tangan atas semua halnya. Maka dikatakan, kenapa? Supaya kamu manusia tidak dapat mengetahui sesuatu mengenai masa depannya. Apa maksudnya? Apa Tuhan melarang kita melihat masa depannya? Bukan. Ini supaya kita lebih bijaksana. Ada baiknya loh kalau kita tidak tahu masa depan kita. Kalau kita tahu misalnya, saya akan mati besok. Nah, kita akan panik, kita akan bingung. Bagaimana? Atau Tuhan katakan, nanti ya 2 tahun lagi kamu akan sakit parah sekali. Kamu akan mati setelah itu. Gimana perasaan kita kalau dikasih tahu masa depan kita? Habis kita. Mungkin selama 2 tahun ini kita akan merenung, kita mungkin akan down. Tuhan tahu loh gimana kita. Makanya Tuhan menutup masa depan kita. Tapi dia berjanji masa depan kita akan penuh harapan. Masa depan kita akan penuh dengan syukur. Asal kita bersandar pada Tuhan. Kalau kita lihat, perhatikan pekerjaan Tuhan. Saat kita susah, saat kita baik, kita tahu, ini pekerjaan Tuhan. Saat kesulitan, sakit, penyakit, itu izin dari Tuhan. Kenapa? Roma 8 ayat 28, maaf. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya mau sakit, mau sehat, mendatangkan kebaikan. Apapun itu. Asal kita perhatikan. Jangan fokus dengan manusia kita. Kalau kita fokus dengan manusia, tiap hari kita akan kecewa. Sepanjang hari ini saya sakit pinggang. Kita akan mengeluh. Di akhir malam kita cuma mengeluh. Hari ini, dan besok ditanya gimana sakit. Sepanjang hari kemarin, sakit. Kita mengeluh. Tapi kalau kita lihat sudut pandang Tuhan, kita perhatikan, ini pekerjaan Tuhan juga loh. Tuhan izinkan saya sakit seperti ini. Kita akan sedikit mengeluh. Kita akan lebih banyak bersyukur. Walaupun saya sakit seperti ini, Tuhan masih bisa pakai saya untuk melakukan hal ini. Walaupun saya sakit seperti ini, Tuhan masih izinkan saya hidup untuk melihat anak cucu saya. Masih bisa menikmati dengan saudara-saudara saya. Orang-orang yang mengasihi saya. Kita kadang-kadang terlalu fokus dengan dunia sehingga kita kecewa. Kalau kita fokus dengan pekerjaan Tuhan, bagaimana Tuhan jadikan baik dalam segala hal, kita akan bersyukur. Makanya tiap hari kita akan bersyukur dengan rasa syukur. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Karena hari ini berarti buat saya. Hari ini kita belajar 4 pelajaran rohani. Bagaimana hidup kita berarti. Pertama, jangan cepat marah. Jangan gampang marah. Jangan mudah terpancing amarah. Kita boleh marah, tapi jangan jadi pemarah. Kenapa? Karena pemarah itu ciri khasnya adalah amarahnya menetap seperti amarah menetap dalam orang bodoh, orang-orang tidak percaya. Ya, kalau kita jadi orang pemarah, kita tidak jauh beda dengan orang yang tidak percaya. Yang kedua, jangan terjebak masa lalu. Jangan sering mengeluh dan membandingkan diri kita dan mengasihani diri kita, bilang, dulu itu lebih enak, saya sekarang susah. Kita jadi tidak maju-maju. Kita terjebak di masa lalu kita tidak mau berusaha bersyukur untuk hari ini dan untuk melihat masa depan kita, meraih masa depan kita.
kita terjebak. Itu akan buat hari-hari kita tidak berarti. Karena sepanjang hari kita akan sedih saja, mengasihani diri kita sendiri. Ketiga, jangan sepelekan hikmat. Hikmat itu ada di tangan kita loh, firman Tuhan. Tapi jangan pernah sepelekan, karena dia seperti warisan, dia seperti keuntungan, dan dia bisa melindungi kita, menjaga kita, dan memberikan kita masa depan yang indah. Yang penting kita baca dan baca setiap hari, dan diakhiri dengan membaca kita pasti penuh arti. Kenapa? Karena hidup kita digerakkan oleh Roh. Roh Kudus akan tuntun kita sesuai firman Tuhan melakukan hal ini dan hal itu, sehingga sampai akhirnya kita akan tidur terlelap dan kita bisa mengatakan bersyukur untuk hari ini. Dan terakhir, jangan lupakan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Jangan lupakan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatunya untuk hidup kita. Mau hari kita sakit, mau hari kita senang, apapun itu Tuhan sudah tetapkan loh. Tuhan sudah izinkan. Maka dikatakan, siapa yang bisa meluruskan apa yang sudah dibengkokkan? Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah tetapkan, oh kamu harus sakit, Tuhan izinkan kita sakit, kita akan sakit sampai tidak sembuh, sampai kita mati. Tuhan kasih dan Tuhan izinkan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang lain, untuk kesempatan pelayanan yang lain, untuk bagian hidup yang lain yang Tuhan masih izinkan kita punya. Kita akan menghargai hidup kita setiap hari. Lihat dari sudut pandang Tuhan, jangan pernah dari sudut pandang manusia. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga hidup kita setiap hari bisa lebih berarti. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang begitu indah menolong kami melihat bagaimana kami harus mempergunakan hari-hari kami. Kami tahu hari-hari kami semakin jahat dan kami butuh Engkau, butuh firman-Mu yang untuk menuntun hidup kami sehingga kami tidak salah langkah, sehingga pikiran kami terarah dan terkontrol, terkendalikan oleh firman-Mu, sehingga perkataan kami, perkataan yang mendatangkan kasih karunia untuk orang, dan perbuatan kami bisa mencerminkan perbuatan Kristus. Tolong kami Bapa, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu yang baik. Dan kami terus berdoa, jika di antara orang di tempat ini yang mendengar video ini masih belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Kami bersyukur dan berdoa, dan kiranya Engkau tolong jadikan kami pelaku-pelaku dan pewarta-pewarta firman-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.